Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-temanku dan bunda-bundaku dimanapun berada. Di video kali ini saya akan berbagi resep lagi cara membuat menu harian yang super simple dan bikin nagih semua orang. Bikinnya mudah, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, cukup sat saja. Bisa secepatnya untuk dinikmatinya. Menu ini cocok banget untuk teman-teman yang super sibuk dalam pekerjaan kesehariannya. Nah, kira-kira menu apa yang akan ku buat? Yuk simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama di sini sudah saya siapkan semua bahan-bahannya. Di sini ada bumbu-bumbunya, terdiri dari bawang putih, bawang merah secukupnya, ada terasi secukupnya, dan ada cabai merah keriting, cabai rawit secukupnya. Lalu di sini ada kelapa secukupnya, dan ini ada sayur-sayurannya, terdiri dari daun pepaya muda, daun singkong, dan kenikir serta ada toge. Kemudian kita nyalakan kompornya dan lanjut semua bumbunya kita akan bakar atau kita panggang di atas api kompor seperti ini ya. Nah, di awal tadi saya tidak sebut bumbu yang satu ini yaitu kencur ya teman-teman. Jadi untuk bumbunya yang satu ini yaitu kencur, ini wajib banget ya teman-teman kita gunakan. Panggang atau bakar hingga benar-benar matang atau benar-benar harum ya. Kalau sudah mulai tercium bau wangi atau bau harum, ini tandanya sudah mulai matang ya. Kemudian kita akan angkat dan kita sisihkan. Kemudian kita akan ganti untuk panggangannya yaitu dengan kelapa yang sudah disiapkan tadi. Panggang kelapanya hingga benar-benar matang atau benar-benar tercium bau wangi atau bau harum ya. Sambil dibolak-balik hingga benar-benar kelapanya matang merata. Nah, ini sudah tercium bau harum. Ini tandanya sudah matang. Kemudian sambil menunggu kelapanya dingin, kita akan mengulek atau menghaluskan bumbu-bumbu yang sudah dipanggang atau dibakar tadi ya. Kita haluskan semua bumbunya hingga benar-benar halus. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan ya, menu ini adalah benar-benar menu yang sehat dan anti kolesterol. Karena cara pembuatan menu ini tanpa menggunakan minyak sedikit pun. Jadi menu kali ini kita namakan menu sehat, yaitu sayur urap dengan bumbu serba dipanggang atau dibakar. Kalau dirasa sudah sedikit halus bumbunya, lalu kita akan tambahkan dengan garam secukupnya, penyedap secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Agar bumbunya lebih gurih dan lebih kental, sebaiknya kita tambahkan dengan gula merah secukupnya ya. Kemudian kita haluskan atau kita ulek-ulek kembali hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wajan. Kita didihkan air secukupnya untuk merebus sayur-sayurannya ya. Untuk menghemat alat agar tidak banyak yang kotor, untuk urutan pertama perebusan sayurannya, kita awali dengan togenya terlebih dahulu. Kita rebus tidak perlu lama, cukup 1-2 menit saja. Yang penting asal setengah matang itu sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Nah, untuk urutan yang kedua kita rebus daun pepaya mudanya dan ditambahkan dengan daun singkongnya. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan pahit pada daun pepayanya ya. Jadi cara perebusannya harus dicampur selang-seling seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan untuk menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya itu kuncinya ada di daun singkongnya ya teman-teman. Jadi perlu kita tambahkan atau kita campurkan. Nah, bila perlu untuk menambah lagi lebih tidak pahit lagi, kita tambahkan daun kenikirnya sama-sama jadi satu seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan dengan daun kenikir dan daun singkong, ini benar-benar rasa pahitnya benar-benar hilang kurang lebih 80%. Nah, ini tipsnya untuk menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya. Jadi
Untuk ketiga bahan ini wajib kita campurkan jadi satu. Nah, karena untuk sayuran dan bumbunya sudah kita haluskan dan sudah kita rebus, jadi untuk menunggu sayurannya dingin, sebaiknya kita parut kelapa yang sudah dipanggang tadi. Karena untuk kelapanya ini sudah benar-benar dingin ya, jadi langsung aja kita parut hingga semuanya selesai. Nah, kalau kelapanya sudah selesai kita parut semuanya, kemudian kita akan tuang bumbu yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wadah. Tuang semua bumbunya. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui ya, untuk bumbunya berhubung kita gunakan dengan terasi dan bumbu-bumbunya serba dipanggang atau dibakar, jadi untuk warnanya memang tidak menarik perhatian ya teman-teman. Jadi untuk warnanya ini memang agak sedikit kehitaman seperti ini. Ini tidak apa-apa ya teman-teman, justru dengan aroma panggang atau bakar ini memang mengundang selera, dan ini benar-benar wangi banget atau harum. Jadi bumbunya ini benar-benar yang membuat kita semua bikin ketagihan. Agar bumbunya teraduk dengan merata, sebaiknya kita menggunakan tangan saja dan kita lapisi dengan sarung tangan ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk sayur urap yang satu ini kita perlu kebersihan, jadi jangan dengan tangan tanpa kita lapisi dengan sarung tangan. Karena kalau tanpa kita lapisi dengan sarung tangan atau langsung kita campurkan dengan tangan tanpa dilapisi, jadi untuk bumbu urapnya ini cepat basi, ini tidak bisa bertahan lama ya. Kalau bumbunya sudah tercampur merata seperti ini, wajib dicek rasa, siapa tahu masih ada yang kurang, rasa garam atau rasa penyedapnya itu wajib dicek dulu sebelum kita tuang sayur-sayurannya ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya ini sudah pas ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai seperti ini, kita akan langsung campurkan saja sayur-sayuran yang sudah kita rebus tadi. Nah, sebelum sayurannya kita tuang ke dalam bumbunya, sebaiknya sayur-sayurannya kita akan iris-iris atau kita potong-potong sesuaikan selera. Jadi jangan terlalu panjang ya teman-teman, biar bumbunya benar-benar merata. Jadi seperti ini. Kalau sudah selesai diiris-iris semuanya, selanjutnya kita tuang semuanya ke dalam wadah yang berisikan bumbu urap yang sudah disiapkan tadi. Campurkan semuanya dengan tangan kita sampai benar-benar tercampur merata. Nah, ini kegunaan kita mengaduknya dengan tangan agar si bumbu ini benar-benar meresap atau benar-benar tercampur merata ke semua bagian sayuran. Campurkan semuanya hingga selesai. Kalau sudah selesai, siap kita sajikan. Nah, ini sudah selesai semua. Kita tuang ke dalam piring atau dalam wadah. Kita siap sajikan dengan ditemani nasi yang masih hangat-hangat. Benar-benar mantap deh. Percaya deh teman-teman, kalau mencoba resep ini pasti bakal berulang-ulang ingin membuat terus. Dan ini benar-benar bikin ketagihan semua orang karena dari rasanya benar-benar menakjubkan. Rasa-rasanya sudah nggak sabar ingin segera mencicipinya. Yuk kita makan bareng-bareng. Kita temani dengan nasi yang masih hangat-hangat. Pokoknya benar-benar bikin ketagihan ya teman-teman. Nah, cukup di sini dulu videonya. Selamat mencoba.